kita membicarakan fungsi dewan sudah dijelaskan, dan tadi bagaimana dewan atau legislatif ini memberi saran kepada pemerintah atau eksekutif. Dan tentu sudah 3 tahun ya, 3 tahun di DPRD provinsi. Ini bukan waktu yang singkat sebenarnya. Komisi 5 berpartner dengan, Boleh sambil minum ya? ya silakan dah sambil minum. Berpartner dengan bidang budaya, pendidikan, pariwisata, kesehatan, pemuda, tambah lagi perempuan dan anak masuk deh. Nah, 6 bidang ini 6 bidang yang sangat erat kaitannya dengan melekat pada sektor publik. Bidang yang benar-benar istilahnya kalau kita bisa memakai kata-kata kemaslahatan umat ini di 6 bidang ini. Termasuk Dadon sekarang bermitra dengan bidang tersebut. Nah, selama perjalanan 3 tahun, apakah target yang sebelumnya Dadon pikirkan sudah tercapai dengan 3 tahun ini? Dengan nantinya apakah ada ide dan saran kepada pemerintah provinsi, ide dan saran kepada pemerintah kabupaten dengan terkait dengan 6 bidang tersebut, dan Ya. Jadi ini mitra komisi ya? Ya, mitra komisi. Cuma ya, jadi dari awal pelantikan itu saya memang minta secara khusus kepada fraksi. Berarti meminta langsung. Ya, saya minta langsung karena memang dari PKB itu kan cuma 3 orang yang di DPRD provinsi. Keterwakilan PKB di 19 dari Dapil Sumbar sampai Sumbar 8 kalau nggak salah, itu cuma 3 orang. Jadi memang dengan sedikitnya kita, akhirnya memang waktu itu kita bisa cukup bisa longgar lah untuk memilih. Dan waktu itu saya putuskan di Komisi 5 karena memang kepikiran kartu sahabat tadi. Pelayanan publik terbesar itu ada di Komisi 5. Masalah agama, Kesra, Biro Bintal ada di Komisi 5. Agama ada, sosial ada, dinas sosial, pendidikan ada, kesehatan ada, pemuda olahraga, perempuan, arsip ada beberapa, termasuk rumah sakit provinsi yang ada di pemerintah provinsi. Di semuanya di Komisi 5. Jadi saya berpikir karena itu berhubungan pelayanan publik, saya harus di sana. Dari awal periode, sebenarnya kami ini di DPRD kan setengah-setengah ya. 2,5 tahun kami bisa pindah lagi. Berarti setengah periode bisa pindah komisi. Pindah. Jadi kebetulan bagi saya pribadi dari awal itu sudah minta di Komisi 5 dan sekarang masih di Komisi 5 sampai di akhir periode. Karena saya berpikir saya harus tuntaskan ini semaksimalnya saya bisa. Dan sewaktu di awal periode, di setengah periode pertama itu dengan beberapa partai yang lain, itu akhirnya kita ditunjuk menjadi salah satu pimpinan di Komisi 5. Pengalaman di Komisi 5 sebagai pimpinan dan sebagai logikanya saat itu suasana kita baru, kita tidak pernah mengenal secara rapat komisi, apakah ini rapat paripurna dan gabungan pimpinan dan lain sebagainya, rapat dengan mitra kerja, semua rapat ini otomatis selaku pimpinan tentu kita harus memang proaktif. Harus hadir sebagai media, sebagai penengah, melancarkan kondisi rapat dengan anggota Komisi 5 dengan mitra kerjanya. Salah satu fungsi dari pimpinan di beberapa rapat kerja dengan mitra. Pengalaman di sana lumayan karena kita belum pernah coba dan memang waktu itu kepikiran karena pertanggungjawaban, saya coba serius, saya coba fokus. Dan memang dilihat dari kondisi itu ada beberapa ketimpangan. Ketimpangan pertama ini untuk Pemprov ya. Pemprov. Ketimpangan pertama itu saya melihat di awal-awal masa jabatan itu hibah ke rumah ibadah itu kayak dikunci. Bisanya itu kita memberikan hanya di safari Ramadan. Dan itu pun dibatasi. Itu 2 buah masjid dibatasi. Jadi kalau kita memberikan banyak masjid nggak bisa.
dibatasi. Itu di awal. Di awal kalau di masalah rumah ibadah ditambah dengan masalah TPA, MDA, wirid yasin, pokoknya yang dari sisi hibah ini dibatasi di awal. Sebagai pimpinan dan sebagai teman-teman dari perjuangan Komisi bersama ya. di komisi ini, karena kita melihat kok ini kayak di gap, kayak dikekang. Kita coba beberapa dalam rapat-rapat kerja coba membuka wawasan, membuka contoh-contoh ke daerah lain, membuka pikiran masing-masing dari UPD teknis, pemerintah provinsi dengan kita yang di perwakilan dari daerah perwakilan lah, DPRD atau DPRD di Komisi 5. Akhirnya 2021 itu mulai bisa berubah. 2021 kalau tidak salah itu mulai bisa dari 2 ini jadi 5. 2 ke 5. 5 ini berarti kan secara logika yang saya tangkap waktu itu berarti bisa dirubah. Bisa dirubah tuh. Yeah. Berarti tidak ada aturan yang secara secara ketat, secara jelas bahwa ini tidak boleh. Nggak ada. Ini bisa rubah. 2022 tahun ini akhirnya saya bisa di angka 25 masjid. 25 masjid se-Sumbar. Bukan, Pasaman Barat. Berarti Pasaman Barat 25 masjid. Ini dari pokok-pokok pikiran. Iya. Cuma kita kan di awal itu tidak boleh masuk pokok-pokok pikiran. Oh. Hanya dari APBD saja, di luar dari pokok-pokok pikiran. Jadi kan ada ketimpangan. APBD-nya sama. Kenapa Pemprov bisa kita enggak? Kan kita ini pokok-pokok pikiran kan di dalam APBD juga. Kan satu APBD dia. Enggak ada APBD DPRD kan enggak ada. Satu APBD. Kenapa ini bisa, kenapa ini enggak? Nah, ini akhirnya alhamdulillah dengan kebersamaan, dengan kegigihan masing-masing di anggota Komisi 5 tahun ini berubah. Tapi saya nggak terlalu tahu ya teman-teman yang lain itu ngasih berapa masjid dikasih berapa ini, saya tidak dalam posisi mengetahui hal itu karena itu kan pribadi masing-masing. Cuma bagi saya pribadi, saya menilai satu kepuasan juga, satu hal yang memang perjuangan. Akhirnya di tahun ini bisa 25 masjid bagi saya pribadi, dan pergub pun, peraturan gubernur pun berubah, bisa MDA, bisa TPA, rumah tapis, pondok pesantren, wirid yasin. Akhirnya kita bisa melakukan hibah ke soal keagamaannya. Karena saya lihat ini perlu diperjuangkan dengan zaman era keadaan kita seperti ini. Kita dihadapkan bersama-sama terhadap pengaruh negatif dari teknologi. Kita dihadapkan sama-sama terhadap paham-paham yang saya rasa agak mungkin agak nyeleneh dikit, atau paham-paham yang memang datangnya dari di luar dari posisi kebudayaan kita. Karena memang Islam ini dengan budaya, waktu penyebaran di awal dulu kan didekatkan dengan budaya, dengan kebiasaan kita sehari-hari, yang akhirnya menimbulkan beberapa pemahaman yang memang diikuti oleh beberapa kaum, beberapa kelompok masyarakat sampai hari ini. Dan ini pun kalau bukan dengan posisi kita sebagai orang politik yang untuk membackup hal ini, harus kita sentuh dengan beberapa kebijakan seperti tadi. Itu satu hal yang saya rasa bukan keberhasilan pribadi ya. Ini keberhasilan bersama di Komisi 5 DPRD Provinsi, menjadikan ini satu perubahan. Kalau di bidang keagamaan. Kalau dari sisi isu pendidikan, termasuk pendidikan gratis. Sewaktu musrenbang di Kecamatan Lubuk Sekating itu, kalau tidak salah 2021, itu di sana saya coba lemparkan, kebetulan Pak Bupati Pasaman hadir, beberapa undangan yang ada di sana.
saya coba lemparkan beberapa opsi termasuk masalah pendidikan gratis. Karena saya melihat pendidikan gratis ini satu hal yang memang menjadi satu pro-goalnya Pak Ya, Peti. Pak Peti bersama. Jadi ketika dicoba sinkron ya, karena kewenangan kalau SD SMP itu kan kabupaten, Ya, SD sampai SMP kabupaten. tapi SMA SMK itu kan sudah ke provinsi. Logikanya APBD provinsi, APBD kabupaten harus memberikan suntikan Dana dana ke provinsi. APBD provinsi. Kebalik nih. Hmm. Biasanya provinsi yang hibah ke Kabupaten. Kalau untuk pendidikan gratis kebalik ya. Kabupaten yang memberikan hibah ke Provinsi. provinsi. Coba lemparkan ide itu, alhamdulillah direspon, dan alhamdulillah juga ini tersambung, terkoneksi karena keinginan beliau juga seperti itu, dan akhirnya alhamdulillah terrealisasi di 2022 sekarang. Jadi sekarang ini pada saat ini itu pendidikan gratis dari SD sampai tingkat SLTA itu sudah tidak bayar lagi. Nah, ini soal sinkron ya. Sebagai anggota legislatif ya di DPRD provinsi, dan tadi juga kita bahas masalah pendidikan gratis ya deh, pendidikan gratis. Dan secara metode mungkin Dadon sepakat ya dengan adanya pendidikan gratis tadi. Tapi cuma tentu ada hal-hal yang kita pakai bahasanya yang memotivasi hal tersebut. Kenapa di bidang pendidikan itu salah satu untuk memajukan pendidikan adalah pendidikan gratis. Ini kan salah satu. Sementara Kabupaten Pasaman harus kita akui bersama, Dadon, IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita, itu dari 19 kabupaten kota kita nomor 18. Kita hanya satu tingkat di atas Mentawai itu dah. Dan kategori IPM itu ada di Komisi 5 sebenarnya. Menarik sebenarnya membahas Komisi 5 ini dah. Dan kembali lagi kepada pendidikan. Kenapa harus pendidikan gratis gitu? Ya, sebagai tagline atau kebijakan kunci di bidang pendidikan. Kenapa harus pendidikan gratis sebenarnya? Ini dari wajar ya kita punya asumsi dan pandangan yang berbeda. Yeah. Dan memang kalau berbeda kearifan lokal, saya melihat seperti ini. Di beberapa daerah itu kan pendidikan nggak gratis. Ada semangatnya di sana ketika masyarakat membayar. Itu keinginan dari si anak karena dia tahu bayar. Itu keinginan belajar lebih tinggi. Ini kan satu sisi lagi. Ya, satu sisi lain. Dengan membayar bisa menaikkan mutu pendidikan. Contoh sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta beberapa sekolah-sekolah swasta yang favorit di daerah kita itu kan bayar. Dan animo masyarakat sebagian nggak apa-apa bayar asal mutunya jebolan dari sana itu kelihatan buktinya. Bisa masuk PTN, lulusannya masuk dalam pemikiran mereka ini kan ada mahasiswa undangan dan lain-lain sebagainya. Itu ada juga sebagian masyarakat yang memang menilai pendidikan itu kualitas itu harga itu kualitas menentukan harga menentukan kualitas ya kan. Jadi harga tinggi, ini kualitasnya lebih bagus. Ada sebagian itu. Dan itu kita tidak menampik keadaan. Dan pertanyaannya, yang mampu di sana siapa? Yang mampu mengatakan statement harga itu menentukan kualitas itu orangnya yang level mana? Dengan kemampuan berapa mereka? Coba kita lihat persamaan itu. Mana levelnya yang di posisi level yang tadi, yang bisa memberikan statement harga menentukan kualitas. Tidak usah terlalu jauh kita tampilkan. Kita sama-sama di Lubuk Sekaping. Pasar kita kan pasar Lubuk Sekaping.
Iya. Nagari Durian Tinggi ya. Mm. Awal bulan rame nggak? Salah rame. Rame. Akhir bulan Agak berkurang. logikanya putaran ekonomi kita itu ada di APBD. Putaran ekonomi kita ada di ASN. Kalau kita bagi dari jumlah penduduk kita, itu sekitar 200 ribuan lebih ya. PNS ini kan cuma 6 ribuan. Selebihnya apa yang menjadi putaran ekonomi? Kalau boleh jujur kan, menggerakkan Pasaman ini secara ekonomi lebih banyak daerah utara. Daerah Panti, Tapus, Rau, dengan ikan mereka, dengan komoditi mereka. Kita yang arah selatan, mana yang memang bisa kita menjadi satu hasil yang bisa menciptakan ekonomi yang berputar yang lumayan untuk pendapatan keluarga. Melihat fenomena ini, kalau bagi saya pribadi, pendidikan gratis itu bisa meringankan ini. Jadi kasarnya begini, kalau yang menengah ke atas, yang memang bisa mengatakan harga menentukan kualitas, kan mereka bisa juga ngirim anak-anak mereka ke sekolah swasta. Tapi bagi masyarakat yang kasarnya itu dari menengah ke bawah, dengan penghasilan itu, cerita kita dari awal kan berkebun kayak begini, ternak sapi begini, ini kemana mereka? Ketika anak mereka yang rata-rata saya meyakini ini paling sedikit anak itu 2. Kalau dirata-ratakan antara 2 dengan 3, ya kan? Seandainya jarak mereka itu, umpamanya ini yang paling sedihnya jarak 3 tahun. Anaknya masuk SD ya, masuk SMP ya, sama-sama siswa baru ya. Ya, SMA ya juga. Nah, ini parah ini. Pas masuk bayar berapa, setiap bulan kena berapa, mengganggu nggak ke dalam proses dari kehidupan ekonomi? Otomatis mengganggu. Nah, kesimpulannya yang perlu ditekankan di pendidikan gratis, penekanan kepada guru dan kepala sekolah, kepada sekolah itu, penekanan terhadap mutu, terhadap kualitas dan lain-lain sebagainya di sana. Karena memang ini sudah kita diberikan subsidi kepada mereka, sehingga anak-anak, orang tua tidak terbebani dengan sumbangan komite dan lain-lain sebagainya. Kalau saya melihat dari sisi itu, berarti bisa dibilang ini dah ya, Dado. Pendidikan gratis, bisa jadi goal pendidikan gratis ini kesamarataan mutu sekolah, kita seperti itu. Jadi seandainya pendidikan gratis ini kan sudah mulai 2022, sudah mulai sekarang ya. 2022. Bisa nggak kita katakan atau kita simpulkan pendidikan gratis ini semacam semacam solusi, semacam formula mungkin kita pakai bahasanya untuk penyermat mutu pendidikan ini sama. Karena kita lihat terkadang contoh di Lubuk Skapting, sekolah di mana? SMA 1. Nah, ini grade-nya agak naik. Tanya lagi satu, sekolah di mana? SMA sekian. Ini kan ada apa? Selama ini kan ada ketimpangan sebenarnya. Ada kalau seorang yang sekolahnya di sini, ini agak pintar. Sekolahnya di sini agak kurang pintar. Bisa nggak pendidikan gratis ini menyamaratakan mutu sekolah? Jadi mau si A, si B kualitasnya bagaimana, tetap pada mutu sekolah yang sama. Bisa nggak kita kesimpulkan? Kalau itu kan ada 2 hal. Dari sisi ini mutu dulu ya. Kalau mutu otomatis kan dari pengajar ya, staf guru dan lain-lain sebagainya. Ini kan sudah diformulasikan dalam PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kan di sana kan ada komposisi zonasi. Sebenarnya zonasi ini kan sudah tidak ada lagi ini anak ini favorit. Udah nggak bisa lagi kalau dengan sistem zonasi. Sebenarnya sudah menjadi ini bagi kita di Komisi 5 sewaktu hearing dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan masalah PPDB, supaya tidak ada lagi sekolah favorit. Jadi yang sekolah ini bisa dikatakan rata.
Tapi balik terhadap mutu ini kan SDM. SDM-nya logika begini, ketika guru pengajar, ketika yang mengajar dan yang diajar ini memang mempunyai satu terkoneksi dengan bagus dengan formula mereka, otomatis apa yang kita harapkan secara mutu tercapai. Nah ini balik lagi ke sekolahnya, ke guru-gurunya, dan balik ke murid-muridnya. Kalau yang dulu ini favorit, itu kan memang masuknya sekolah ini zonasinya zonasi sekolah. Iya. SMP 1 Lubuk Sekapi itu zonasinya ke SMA 1 Lubuk Sekapi. Dan ini tradisi sampai menjadi tradisi aturan itu, sehingga yang SMP 1 ini orang-orang sudah pasti SMP 1 kan di pusat kota. Iya. Otomatis kan lingkup kasarnya ini orang-orang yang orang tuanya PNS dan lain sebagainya, masuk ke SMA 1. Dan di SMA 1 pun didikan dari SMP 1 yang notabene istilahnya mereka ini sudah melakukan beberapa hal terkait dengan nilai-nilai dan lain sebagainya. Dengan sisi kemampuan mereka pasti ada yang les di luar privat dan segala macam. Dan ini dari sekolah favorit 1 pindah ke favorit lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini pasti jadi favorit. Tapi ketika proses dari PPDB, akhirnya ini mulai mulai dihilangkan, sehingga tidak ada lagi ini sekolah favorit, ini sekolah tidak favorit, karena ada sistem zonasi dan prestasi. Nah ini kalau dari sisi mutu, saya melihat kalau pendidikan gratis terkait dengan baliknya ke mutu, berarti ada kesempatan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Pasaman untuk bisa memberikan intervensi sedikit terkait mutu, karena mereka yang melakukan hibah uang. Jadi logikanya dulu SMA SMK ini hanya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tapi pada saat ini saya melihat dengan adanya campur tangan Pemerintah Kabupaten Pasaman terkait dengan pendidikan gratis, memberikan hibah kepada mereka, otomatis ada 2 pengawasan yang berjalan di sana. Nah kita berharap ini yang menjadi perubahan mutu. Tapi pertanyaannya apakah ini bisa terrealisasi dengan hal ini? Otomatis ini kan kebersamaan cara pandang kita. Logikanya begini, guru-guru ini rata-rata kan orang-orang kita juga. Iya, orang asli. Murid-murid yang di sana rata-rata kan sanak famili kita juga. Ini ada keinginan nggak kita, sama persepsi nggak kita? Ketika mereka yang memang punya kemampuan, bakat dan ini tertentu, tentu otomatis pola yang di sekolah ini yang bisa cepat tanggap dengan hal ini. Ada aktifnya, ada inovasi yang mereka lakukan sehingga ini bisa terjadi. Jadi logikanya kalau terkait mutu, kita tentu otomatis tidak bisa secara jauh terkait mutu ini, karena ini terkait dengan mereka yang ada di dalam internal, manajemen, di dalam sistem yang kita bisa ini memfasilitasi. Seperti saya sekarang memfasilitasi supaya bisa terjadinya pendidikan gratis bekerjasama pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dengan tujuan seperti tadi. Tapi kalau untuk mutu dan segala macam ini kebersamaan kita menilai, kebersamaan kita memberikan saran dan kritik.